Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Amalia, NIM 2019-12063 dari Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai proses penulisan pesan bisnis. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis sendiri merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam komunikasi. Dalam suatu organisasi bisnis, berbagai kegiatan yang terjadi di dalamnya melibatkan komunikasi, mulai dari komunikasi yang sederhana hingga sampai pada komunikasi yang kompleks. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dari keberhasilan penyampaian pesan bisnis. Oleh karena pesan bisnis itu merupakan faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan bisnis, sehingga pesan bisnis yang dibuat hendaknya menarik, mudah dibaca, dan mudah dipahami serta memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya yaitu proses komposisi yang dibutuhkan dalam penyusunan pesan bisnis. Yang pertama yaitu melakukan plan atau perencanaan, yaitu dengan menentukan hal-hal dasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan, meliputi penentuan tujuan untuk memutuskan apakah informasi tersebut akan disampaikan atau tidak, serta menentukan ide dan gagasan apa yang akan dibahas untuk memfokuskan pada isi dan bahasan yang mudah untuk dipahami, serta menetapkan saluran atau media apa yang akan digunakan, apakah disampaikan secara lisan atau tulisan, dan juga bisa disampaikan lewat media elektronik. Selanjutnya, setelah melakukan proses perencanaan tadi, ide dan gagasan yang telah ditetapkan dituangkan dalam bentuk pesan tertulis, yang mana kemudian dilakukan pengorganisasian dan penyusunan dokumen, mulai dari penyusunan kata-kata, kalimat, atau paragraf, serta dapat juga ditambahkan ilustrasi-ilustrasi yang nantinya mendukung ide-ide dan juga gagasan yang dibahas. Intinya, dalam tahapan pengorganisasian ini, dilakukan dua kegiatan, yaitu mengorganisasikan pesan dan memformulasikannya. Kemudian langkah yang ketiga dalam penyusunan pesan bisnis ini, yaitu melakukan revisi pesan, di mana pesan bisnis yang telah diorganisasikan dan diformulasikan tadi dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai, serta penulisan sudah benar atau tidak. Dilakukan pemeriksaan terhadap format penulisan, tanda baca, hingga tata bahasa yang digunakan. Berikut ini merupakan langkah-langkah dari perencanaan pesan bisnis. Yang pertama yaitu penentuan tujuan, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Mengapa tujuan harus jelas? Karena penentuan tujuan ini berperan penting dalam pengambilan keputusan-keputusan sebagaimana telah tertulis di dalam slide ini. Adapun gambar di bawah ini merupakan grafik hubungan antara pengendalian homoniator dengan partisipasi dari penerima, di mana untuk menarik partisipasi penerima agar jumlah partisipasinya tinggi, dibutuhkan pesan bisnis yang sifatnya menarik dan juga informatif. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan analisis audiens. Dimulai dengan cara mengembangkan profil audiens, biasanya meliputi siapa audiensnya, informasi apa yang telah mereka miliki,
Berapa banyak informasi yang mereka butuhkan? Informasi teknikal apa yang mereka pahami? Bagaimana sikap mereka terhadap pesan? Serta tindakan apa yang diharapkan dari audiens setelah menerima pesan. Yang kedua yaitu memuaskan kebutuhan informasi audiens. Kepuasan informasi dari audiens merupakan kunci sukses suatu pesan bisnis, di mana untuk memenuhi kepuasan konsumen dalam kebutuhan informasi ini dapat dilakukan dengan menggali hal apa yang ingin diketahui dari audiens, memberikan informasi tambahan yang relevan, serta memberikan semua informasi yang dibutuhkan secara akurat dan juga menarik. Adapun yang ketiga yaitu memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Hal ini dapat dilakukan dengan penyampaian pesan melalui pendekatan rasional, menggunakan alasan yang masuk akal, dan juga dengan melakukan pendekatan emosional untuk motivasi audiens. Untuk lebih lengkapnya, bisa disimak pada tampilan pada layar ini. Langkah selanjutnya yaitu penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok merupakan suatu hal yang berbeda. Jika topik merupakan pembahasan secara global atau umum, kalau ide pokok itu merupakan pernyataan tentang suatu topik secara lebih rinci. Jadi, dalam menyampaikan suatu pesan bisnis, informasi yang disampaikan itu harus bersifat jelas serta spesifik. Langkah yang terakhir yaitu dengan melakukan seleksi saluran dan media apa yang ingin kita gunakan dalam menyampaikan informasi bisnis. Jika Anda menginginkan umpan balik langsung dari penerima, pesan Anda relatif sederhana dan mudah diterima, serta Anda tidak memerlukan catatan permanen, dan Anda dapat mengumpulkan pendengar dengan mudah dan ekonomis, dan juga Anda ingin mendorong interaksi untuk memecahkan masalah atau mencapai keputusan, maka lebih baik Anda memilih saluran lisan. Akan tetapi, jika Anda tidak memerlukan umpan balik langsung dari penerima, kemudian pesan Anda terinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang seksama, kemudian Anda membutuhkan catatan permanen yang dapat dibuktikan, dan Anda mencoba menjangkau penerima dalam jumlah banyak dan tersebar secara geografis, serta jika Anda ingin meminimalkan distorsi yang terjadi jika pesan disampaikan secara lisan dari orang ke orang, maka lebih baik Anda memilih saluran secara tertulis. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.